Presiden kemarin itu tidak ada masalah. Puas hasil yang sudah ditetapkan demikian. Belum dijawab pertanyaannya terkait hasil pilek dan paslon, diberikankah atau tidak? Itu pertanyaannya. Salinannya disampaikan atau tidak kepada saksi? Kalau memang belum sempat ya nanti salinan disampaikan. Baik, izin. Kalau yang terjadi di Hotel Fox untuk khusus rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Mas, nggak usah kemana-mana, Mas. Ya. Salinan. Ini kan Salinan itu ada dan sudah kembali ditetapkan. Tolikara itu diserahkan kepada mereka, saksi semua diserahkan. Jadi kami serahkan kepada mereka sebelum kami tetapkan, salinannya diberikan dulu. Baru kita tetapkan Kabupaten Tolikara. Izin seperti itu. Nah, untuk hasil D yang provinsi, pemilu presiden, DPR, dan DPD, salinannya sudah disampaikan kepada para saksi. Ya, sudah kita serahkan. Sudah. Kemarin kita serahkan sebelum berangkat ke Jakarta. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin nanti kami ingin mencatatkan keberatan terkait pernyataan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saksi calon nomor 1. Ya, izin Doa. Saya hanya masukkan aja ke Bawaslu. Sorry. Saksi pasangan calon nomor 3. Oh iya, saya kadang suka lupa saya jadi habis. Ya, Karena yang paling sering bertanya pasangan calon nomor 1, jadi ingatnya 1 terus. iya. Baik, saya hanya menegaskan ke Bawaslu, memang tidak ada temuan ya Mas. Memang semuanya harus diselesaikan dengan mediasi. Seberat apapun pelanggarannya. Kami di Bawaslu itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mediasi, sehingga apa yang terjadi di lapangan diselesaikan juga saat itu, sehingga tidak persoalannya tidak sampai tidak sampai tindak penanganannya tidak sampai melewati proses yang biasa dilakukan di dalam di Bawaslu. Jadi setiap persoalan kita lakukan proses mediasi. Jadi apa yang terjadi diselesaikan pada saat itu, pada saat kejadian. Tapi tadi awal kata saya memang sudah sampaikan bahwa kita di gunung itu, di Gunung Papua Pegunungan itu sistemnya tuh pemilunya sistem noken, sehingga semua proses pemilu yang terjadi itu semua baku ikut mulai dari tadi saya sudah sampaikan tuh, dari DPR sampai presiden, sehingga proses itu terjadi baku ikut. Jadi masing-masing dari dukungan DPR daerah maupun sampai dengan presiden itu sampai hasil akhirnya ini sudah. Jadi masing-masing punya kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok itu terjadi. Jadi tidak seperti di sini. Kalau di sini itu kan pemilu nasional, jadi di mana-mana itu suara turun naik begini. Tapi kalau di sana itu dia baku ikut partainya, pendukungnya baku ikut dari tingkat bawah sampai dengan presiden, karena sistem nokennya. Jadi dia prosesnya terjadi seperti itu. siap. Terima Ya, kasih. cocok. Ada apa-apa ya, cocok. Jadi pendekatan yang digunakan oleh teman-teman Bawaslu di Papua Pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya, Mas. Karena cara pemberian suaranya model noken, ini kan rembukan ya. Ada rembukan kalau bahasa Papuanya apa ya? Musyawarah. Ini suara untuk siapa, partai apa, calon apa, terus diikat. Nah, karena modelnya seperti itu atau metode seperti itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mediasi. Gitu. Kalau menggunakan pendekatan adjudikasi, mungkin ya menurut teman-teman Bawaslu di sana kurang kurang kontekstual mungkin ya. Jadi yang digunakan pendekatan mediasi begitu ya. Ya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Bisa kita sahkan untuk hasil pemilu presiden di Papua Pegunungan. Bismillah sah. Selanjutnya pemilu DPR
dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua Pegunungan. Silakan. Izin Pak Ketua, Silakan. sebelum dibacakan, ini untuk hasil provinsi, apakah teman-teman KPU provinsi sudah menyampaikan ke saksi parpol masing-masing? Nah, tadi kan sudah ditanyakan ya oleh pasangan calon, saksi pasangan calon, tadi dijawab katanya sudah. Nah ini ada pertanyaan lagi, tolong diyakinkan. Karena Kami tidak. sebentar, karena ketika muncul pertanyaan lagi berarti kemungkinannya belum, kan begitu. Ya, maksudnya dijawab apa adanya saja, Iya. karena kita nggak pegang data ini. Sudah atau belum? Sudah diserahkan ini. Untuk provinsi belum. Untuk DPR RI sudah. Bukan Mas, ini loh yang mau dibacakan di sini nih, kan ada 3 nih, pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD, ya betul ya? Ya, Nah ya. ini masing-masing sudah disampaikan belum? Ini tadi saksi dari pasangan calon presiden menyatakan belum, ya kan? Terus ini partai juga menyatakan belum. Kalau memang belum ya nyatakan belum. Kalau sudah ya sudah. Kalau Baik. misalkan sebentar Mas, Ya. sebentar. Makasih. Kalau misalkan sudah, lalu yang terima siapa? Itu ada. Tanda bukti, tanda terimanya ada enggak? Kan begitu. Kalau memang belum juga enggak apa-apa. Nanti kita harus bagikan di sini. Silakan. Baik, terima kasih untuk DPR provinsi kami serahkan. Mas, tidak dibahas itu. Mas, Untuk presiden. lagi Ya, siap. dengarkan saya. Siap. Itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah D untuk pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR dan pemilu DPD, ya. Yang itu saja dijelaskan di sini. Baik. Jangan kemana-mana. Makasih. Belum. Nah, itu Itu Kalau dong, itu belum. Nah, itu maksudnya Pak. itu aja. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Siap. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau belum, kenapa tidak disampaikan? Bukannya kenapa tidak disampaikan, kenapa belum Belum disampaikan. disampaikan. Oke, kenapa belum disampaikan? Izin kami menjawab. Pada saat kami melakukan rekapitulasi terakhir untuk Tolikara, kami sudah siapkan untuk mau menyerahkan kepada saksi karena di sini terjadi deadlock pas Tolikara, sehingga kami langsung menuju karena bandara di penerbangan kami juga pada saat itu di 10:30 harus berangkat ke Jakarta, sehingga dokumen itu kami belum serahkan. Nanti setelah kami baca kami akan serahkan kepada partai politik. Memang seharusnya kami serahkan, tapi waktu kami yang pada saat terbatas dengan dinamika yang begitu berat, sehingga kami dikawal oleh keamanan. Teman-teman kami semua naik di Barakuda menuju ke bandara untuk naik. Itu situasi yang kami alami. Oke. Kalau tidak kami sudah serahkan saat itu juga. Oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi kan ada situasi yang belum memungkinkan untuk difotokopi, digandakan dan disampaikan. Benar kan itu teman-teman di kesekjenan, saya minta tolong form D hasil baik itu pemilu presiden, DPR dan DPD, khususnya yang pemilu presiden dan DPR nanti disampaikan kepada masing-masing saksi yang ada di sini ya, Mas. Bagus. Dan juga teman-teman saksi dari partai politik. Nah, untuk yang DPD nanti disampaikan kepada saksi DPD yang hadir. Namun demikian, yang di provinsi kan masih ada sekretariat, ya. Partainya juga ada pengurusnya. Halo. Jadi komplain lihat dulu. Tolong didengarkan ya. Ya, masih ada teman-teman sekretariat kan, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan juga masing-masing partai ada kantornya, ada pengurusnya. Nah, tolong nanti salinannya disampaikan kepada masing-masing partai politik, ya. Demikian juga pada pasangan tim pasangan calon yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan Mbak Andi. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari PKB hampir sama, tapi karena sudah dijawab, menurut informasi yang kami terima dari
saksi Partai Demokrat yang ada di sana memang belum diberikan hasil kepada saksi partai, tapi sudah cocok dengan kronologis bahwa prinsipnya plenonya belum selesai sehingga langsung berangkat ke Jakarta. Kalau nggak salah lagi saya menangkapnya begitu ya. Nah, karena itu saya kira akan sangat bijak kalau sebelum kita melanjutkan pleno ini, pertama, tolong diberikan kepada kami kejadian-kejadian khusus secara tertulis itu dibagikan kepada semua saksi di sini, supaya kami juga nyambung dengan apa yang terjadi di sana, meskipun misalnya Demokrat sudah membawa, sudah ada saksi yang juga kami hadirkan. Yang kedua, karena hasilnya belum kita terima, maka sangat tidak pantas kalau kita membahas atau apalagi mengesahkan hasilnya kalau kita sendiri partai politik belum menerima hasil tersebut. Menurut pandangan saya usul bahwa sebaiknya ini diberikan dulu kepada kami semua yang sudah ditandatangani tadi oleh KPU Provinsi, supaya kami juga punya bahan. Apakah hasil tersebut sesuai dengan apa yang dibahas di sana, sesuai dengan apa yang sudah pernah dibahas oleh tingkat kabupaten kota di Papua Pegunungan, bagian juga di tingkat distrik. Ini kami pasti akan sandingkan. Oleh karena itu sangat bijak menurut saya kalau ini kita diberikan dulu fotokopinya. Itu sebelum kita lanjut untuk membahas lebih jauh. Karena kejadian seperti ini saya kira tidak mudah. Saya paham bahwa setiap pemilu di daerah Noken pasti tidak mudah menghadapinya, baik oleh penyelenggara maupun oleh KPU maksud saya, seluruh jajaran maupun Bawaslu. Oleh karena itu mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengurai paling tidak bagaimana mendekati yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dan karena kami belum mendapatkan Sebentar, Mbak. hasil. Mas Bagus, timnya kesekjenan mana? Yang bagi biar yang di kesekjenan. Ini kalau teman-teman daerah nggak tahu situasinya, Mas, jangan begini caranya. Diambil dulu, Mas, diambil dulu. Biar nanti yang untuk di presiden mana, di DPR mana, ditarik semua dulu, Mas. Mas, ditarik semua dulu. Ya. Mas Bagus kan punya tim di kesekjenan. Gitu loh. Ditarik dulu. Sebentar, Mbak Andi. Ya. Disiapkan siapa yang bagi. Kalau teman-teman dari daerah kan tahunya situasi daerah, Mas Andi Bagus. Gak begini caranya. Siapa anak buahnya Mas Andi Bagus? Inisiatif bantu dong. Jangan hanya duduk-duduk saja. Masing-masing saksi partai ya, Mas, ditanya partai apa, ditanya. Jadi masing-masing saksi diberikan, masing-masing dari saksi partai politik diberikan satu-satu. Aku satu di antaranya. Jika ada 100 mujahid, aku satu di antaranya. Jika ada seorang mujahid, aku orangnya. Kita lawan semua kezaliman. Semua saksi sudah pegang semua ya. Baik, kita lanjutkan, Mas KPU, silakan dilanjutkan. Sudah pegang semua. Mbak Andi yang diminta sudah dipenuhi fotokopinya. Ya. Saya kira cukup ya. Dilanjutkan. Sementara yang kita pegang ini hanya KPU-nya yang tanda tangan ya. Dari saksi satu pun nggak ada yang tanda tangan. Ya kalau mintanya fotokopi sudah dikasih, ya nggak usah yang lain-lain diminta lagi, Mbak, adanya ini. Itu. Ya kan? Lanjut, Mas, dibacakan. Izin pimpinan.
Saya Ya silakan. tadi kan Pakai mic mas. Mic dipakai. siap. Terima kasih kepada pimpinan. Izin sebelumnya saya ingin mengingatkan saja sebagaimana yang disampaikan Bu Andi, selain fotokopi di hasil, kita juga akan meminta kejadian khusus yang terjadi di sana untuk sekalian difotokopikan dan dibagikan. Iya mas, barusan dibuka amplopnya. Oh, baru dibuka. Nanti difotokopikan. Ya kan baru dibuka, difotokopi dulu mas. Oke, Barangnya ditunggu cuma satu secepatnya. set. Pak. Ya. Pelan-pelan. Nanti saatnya sudah selesai kita bagikan. Gitu ya. Oke mas, silakan Ketua KPU atau anggota yang membacakan, silakan. Baik, terima kasih. Izin kami lanjut untuk bacakan model D hasil Prof DPR halaman 1. Berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kabupaten kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024. Papua Pegunungan, data pemilih dan penggunaan hak pilih. Mas, mic-nya diarahkan mas, biar suaranya jelas. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 701.582, perempuan 604.832, jumlah laki-laki dan perempuan 1306414. Jumlah pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 701.271, perempuan 604.676, jumlah perempuan laki-laki perempuan 1305947, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB laki-laki 199, perempuan 149, jumlah laki-laki dan perempuan 348, jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih khusus DPK laki-laki 298, perempuan 147, jumlah laki-laki dan perempuan 445, jumlah pengguna hak pilih laki-laki
701 768. Perempuan 604 972. Jumlah laki-laki perempuan 1306740. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1335204. Ulang, maaf, 204. Jumlah surat suara yang digunakan 1306740. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coplos 8. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 28456. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. Satu, Partai Kebangkitan Bangsa, suara partai 20. Calon nomor urut 1 16861. Calon nomor 2 30072. Calon nomor 3 1028. Jumlah suara sah partai politik dan calon 47981. Nomor 2, Partai Gerakan Indonesia Raya. Suara partai 65. Calon nomor urut 1 932. Calon nomor urut 2
lima, calon nomor urut 3, 1, 2. Izin kedua, sebelum kita lari ke penghitungan partai politik, izin kami menyampaikan aspirasi sebentar. Karena terkait Dulu, Mas. masalah, Dibacakan sampai selesai dulu. Diteruskan Mas KPU. oke, terima kasih. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1064. Partai nomor 3, Demokrasi Indonesia Perjuangan, suara partai 603. Calon nomor 1, 1, 6, 3, 7, 5. Calon nomor 2, 3, 4, 2, 3, 5. Calon nomor 3, 4, 1, 1, 3. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2, 0, 2, 7, 2, 6. Baik, Ketua. Ganti Melki aja bacanya biar lebih cepat. Ya, kelamaan. Ganti Melki yang baca. Matanya sudah, Ketua ini matanya sudah lelah ini. Baik, terima kasih. Partai nomor 4, Partai Golongan Karya. Suara partai 79. Nomor 1, 9, 5, 3, 8. Calon nomor 2, 2, 1, 3. Calon nomor 3, 3, 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9, 8, 6, 6. Nomor 5, Partai Nasdem. Suara partai 1, 3, 1, 7, 3. Calon nomor 1, 5, Partai Nasdem. Suara partai 1, 7, 3. Calon nomor 1, 2, 5, 9, 0, 6,